Indonesia. Makanya kita nggak boleh menjelek-jelekan budayanya orang lain. Betul? Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Maka dulu ketika ibu kota itu dipindah ke Kalimantan atas nama IKN, itu ada orang sewot dengan mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Maka orang Kalimantan tersinggung. Kenapa? Karena orang ini tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Gus Miftah ditanya sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Orang Kalimantan punya budaya, orang Papua juga punya budaya. Hargai masing-masing budaya-budaya itu. Gak boleh kita mengatakan budaya kita lebih baik dibandingkan budayanya orang lain. Contoh, yang orang Jawa Timur. Mungkin kalau Anda lihat YouTube, Anda akan mendapati Gus Miftah itu sering bilang kalimat danco. Gus Miftah ngomong danco itu bukan misuh, bukan ngomong kotor, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa saya harus ngomong danco? Karena saya khawatir kalau nggak ada anak bangsa ngomong danco, besok pada akhirnya danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku. Contoh, reog punya orang Ponorogo diaku Malaysia. Wayang milik orang Jawa diaku Malaysia. Batik diklaim Malaysia. Keris Malaysia. Kalau nggak ada yang berani ngomong danco, jangan-jangan besok Ipin Upin ngomong danco. Kan nggak lucu Pak Bupati, danco. Maka saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup danco. Cocok. Ini semuanya punya budaya masing-masing. Allah ciptakan Indonesia dengan begitu indahnya. Saya kasih contoh. Benar tadi kata Pak Bupati, saya besok 2 hari lagi berangkat ke London. Saya pulang dari London langsung berangkat ke Jeddah. Yang pengen saya sampaikan apa? Eropa itu Pak, mohon maaf, Eropa Utara sama Eropa Selatan itu karakter daerahnya berbeda. Eropa Selatan itu negaranya seperti Inggris. Negaranya kaya, tapi kelemahannya apa? Hawanya dingin menusuk tulang. Satu sisi Inggris dibuat kaya, tapi di satu sisi dikasih kekurangan dengan hawa yang sangat dingin menusuk tulang. Sementara Eropa bagian utara itu miskin, seperti Spanyol, Portugal. Tapi mohon maaf, walaupun Spanyol dan Portugal ini miskin, tapi pemandangannya indah seperti Selat Gibraltar. Satu sisi baik, satu sisi ada kekurangan. Coba bandingkan dengan Indonesia. Begitu kayanya negara ini, begitu indahnya budaya ini. Saya meyakini tidak banyak negara di dunia yang punya pemandangan indah seperti Raja Ampat. Coba bayangkan Pak, Raja satu saja luar biasa, apalagi Rajanya Ampat. Indonesia masing-masing daerah ternyata mohon maaf mempunyai karakteristik masing-masing. Allah takdirkan Jawa berbeda dengan Papua, baik secara budaya maupun warna kulit. Tujuannya untuk apa? Memperkaya hasanah ini. Kita baru ngomong budaya, belum ngomong agama. Kebetulan beberapa bulan yang lalu ada survei di kalangan teman-teman Nasrani. Siapakah tokoh muslim Indonesia yang dianggap toleran? Ternyata menghasilkan 7 nama. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Orang Papua pun cinta sama Gus Dur. Maka ketika ceramah di hadapan Bapak Jokowi kemarin terakhir di acara buka puasa bersama di istana, saya bilang rata-rata presiden Indonesia itu suka ngundang pelawak. Contoh Pak Harto itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Kenapa? Karena kalau presiden agak stres yang diundang pelawak. Satu-satunya presiden yang tidak pernah ngundang pelawak siapa? Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Dulu Pak Wakapolres, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah ketika rapat bersama Kiai diawasi intelijen. Begitu tahu rapatnya diawasi intel,
Gus Dur mengatakan kepada para kiai, hayya natakallam bil ghatil arabiyyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur ngomong pakai bahasa Arab bersama para kiai. Intelnya pulang, ditanya sama Kapolresnya, "Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman Pak Kapolres, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Karena orang Indonesia tahunya kalau ngomong Arab itu seperti doa. Makanya saya pernah Pak Bupati majak jamaah, nggak bisa membaca Quran, nggak bisa bahasa Arab, masuk kamar hotel di Madinah, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, tangannya langsung diangkat, amin, amin, amin. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Kan goblok. Tokoh paling toleran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang keempat muncul nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang kelima Profesor Dr. Quraisyah, bapaknya Najwa Shihab. Yang keenam Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Yang ketujuh Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa pertanyaannya saya dianggap tokoh toleran? Karena saya punya gerakan dengan Presiden Jokowi, namanya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Kenapa itu perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Soal agama kita punya pilihan masing-masing, betul? Bahkan Al-Quran pun mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau mukmin silakan, enggak juga enggak apa-apa, kata Al-Quran, dengan segala konsekuensinya masing-masing. Maka kita lahir di Indonesia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Mohon maaf, di situ kemudian kita dikasih pilihan, kamu mau beragama cara apa silahkan. Maka kemudian kita menjadi orang Islam karena Islam datangnya dari Arab. Tapi ingat pesan Bung Karno, jadilah orang Islam, ambil Islamnya. Mohon maaf, jangan ikuti budayanya. Kamu boleh jadi orang Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Kamu boleh jadi orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia. Kamu boleh jadi orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Kenapa? Karena kita dipersatukan di satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam konteks ini kita diingatkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Yang Kristen silahkan ke gereja, yang Katolik silahkan ke gereja. Kalau Pak Bupati besok ke pondok saya, lingkungan saya 60% Katolik. Selatan rumah saya pengurus gereja, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Setiap kali ada event di pondok, kawan-kawan saya Katolik semuanya bantu. Idul Kurban saya motong sapi, motong kambing, teman-teman saya Katolik juga kebagian. Saya ditanya, Gus, kalau tetangganya Kristen Katolik, kita dikasih makan, dikasih hadiah sama mereka, boleh gak kita menerima? Jawabannya boleh. Buktinya apa? Saya kasih contoh. Ada satu nabi yang paling gagah, namanya Musa. Musa ini nabi yang paling gagah. Nabi Musa ini lahir di zaman Fir'aun. Saat Fir'aun berkuasa, dia punya undang-undang. Apa peraturannya? Setiap bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Maka setiap bayi yang lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut dibunuh. Ternyata Musa lahir dalam keadaan laki-laki. Ibunya andilau, antara dilema dan galau. Dibunuh bagaimanapun ini anak, tidak dibunuh akan diambil sama Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya Musa dapat firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Firasatnya apa? Supaya bayi Musa ini dihanyutkan di sungai. Akhirnya bayi Musa dihanyutkan di sungai. Bayi hanyut, kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu bayinya siapa? Istrinya Fir'aun.
Istrinya Fir'aun namanya siapa? Bu Fir'aun. Namanya Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, tapi dinikahi oleh Fir'aun yang merasa dirinya adalah Tuhan. Makanya dalam Al-Quran ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu Merauke, kira-kira Anda pilih keluarga yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Merauke, Anda kira-kira pilih mana? Keluarganya Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah, luar biasa. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Siap gas. Tambah 1. Ibu-ibu di samping kanan saya langsung bilang, enggak jadi Ibrahim, Gus Fir'aun juga enggak apa. Alhamdulillah Pak Bupati, istri saya sudah mau dimadu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun, mati. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bahaya. Quotes masuk status. Makanya Pak Bupati ini bisa sukses karena doa dari seorang istri. Betul Pak Bupati? Saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kalau ngomong madu Pak, saya ahlinya madu. Anda pengen tahu madu yang asli sama yang palsu bedanya apa? Gampang. Madu taruh di atas meja Pak Romanus. Kalau di atas meja ada madu, ada semut, berarti palsu. Kemungkinan mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Palsu. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Silahkan dicoba. Yang lucu tetangga saya, karena waktu saya kuburan Mbak, istrinya mati, hari kedua suaminya berangkat ke kuburan membawa kipas angin. Saya bilang, kenapa kamu ke kuburan istri membawa kipas angin? Kenapa nggak kamu kirim yasin atau tahlil? Kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kasih kipas angin supaya segera kering. Delalah musim hujan Pak, mate. Kering-kering kuburan. Nah, akhirnya bayi Musa dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditemu sama Siti Asiyah, kemudian dibawa pulang ke kerajaan, ketemu Fir'aun. Fir'aun kemudian bertanya kepada Siti Asiyah, wah istriku, apa yang kamu bawa pulang? Bayi. Bayi dari mana? Sungai. Apa jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun marah, bunuh. Gak ada bayi yang boleh dalam keadaan laki-laki hidup, bunuh. Istrinya Fir'aun jawab, Mas Fir'aun, jangan kamu bunuh. Emang kenapa? Peraturan yang kamu buat, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Sementara ini bayinya datang sendiri. Jangan kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Itulah saya benci sama Fir'aun. Karena dia kita terjajah sama istri. Makanya dalam bahasa Arab, perempuan itu asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Kaca, cermin. Pertanyaannya, kenapa perempuan itu asal katanya sama dengan cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca, kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Nah, makanya perempuan karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul Pak? Makanya nggak ada istilah suami menang lawan istri Pak. Lebaran Pak di Jogja, suami rela nggak beli baju baru asalkan istrinya punya baju baru. Karena perempuan itu aneh, jilbabnya satu lemari, setiap berangkat pengajian katanya nggak punya jilbab.
bajunya banyak. Kalau mau azan katanya nggak punya baju. Maka suami punya prinsip, istrinya harus punya baju baru, jilbab baru, kendaraan baru, motor baru. Bagi suami cukup istri baru. Istri saya kemarin lebaran minta emas. Abah, saya minta emas. Langsung saya jawab, diam adalah emas. Makanya begitu istri saya minta emas, saya diam. Emas. Kalau waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Makanya kalau Pak Bupati saya ajak ketemu katanya nggak punya waktu, berarti nggak punya uang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya teruskan